teknologi bisa menjadi ajaran sesat. Bukan teknologi bisa menjadi ajaran, tapi teknologi bisa menyesatkan manusia. Yes. Kenapa gue belum bisa menyesatkan manusia? Karena susahnya jadi Kristen. Oke, kita mau tanya Tapi empat kita mata Madudu ini. ditemenin hari ini temenin. Nah, kemarin tuh kita ngebahas tentang ini ya. Ajaran sesat. Ajaran sesat. Ternyata ajaran sesat itu yang lebih susah ketika dia berkamuflase menjadi ajaran sehat Dan berpotensi menyesatkan kita. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang Teknologi bisa menjadi ajaran sesat. Bukan teknologi bisa menjadi ajaran, tapi teknologi bisa menyesatkan manusia. yes. Kenapa gue belum bisa menyesatkan manusia? Karena teknologi ini bisa membuat kita tuh jauh dari Tuhan. Ya. Contoh, bangun tidur apa sih yang dilihat? Iya, notif ya. Nah, bangun tidur yang lihat lu handphone. Oke, kalau lihat handphone pada akhirnya lu pengen namanya baca Alkitab. Iya. It's okay. Tapi kalau lihat handphone ternyata lu terfokus ke sini mulu. Nah, Itu jadi penyesatkan bagi kita kan. Iya. Gitu. Nah, fenomena ini apa sih yang lu lihat Bill? Kenapa teknologi itu bisa jadi selain kayak tadi ya, bisa jadi penyesatan tuh kenapa gitu? nah sebenarnya kalau ngomong teknologi itu nggak jauh dari ngomong soal penyesatan itu nggak jauh dari berhala sebenarnya. Oke. Oh, berhala nih. Iya. Apa sih definisi berhala? Berhala itu kan sesuatu yang kita andalkan, ya kan, lebih dari Tuhan kita sendiri. Iya. Kalau kita lihat sejarahnya, orang zaman dulu itu memberhalakan sesuatu untuk mengharapkan sesuatu. Iya. Ya kan, misalnya Baal untuk kesuburan misalnya kan, dan lain sebagainya. Nah, teknologi pun juga bisa. Sebenarnya teknologi itu kan bermanfaat banget buat kita, memudahkan ngirim pesan, lo nggak perlu nunggu. Bahkan ke luar negeri pun hanya berapa detik nyampe lah. Iya. Isi Iya banget kan? ya. Iya, mau ngirim gambar apapun gitu, cari informasi di smartphone lo gitu. Tapi yang harus kita tahu, saat itu sudah kita ketergantungan, itu bisa menjadi Tuhan buat kita. Oke. Jadi berhala. Jadi tanpa sadar kita benar-benar bergantung sepenuhnya sama teknologi sampai kita melupakan Tuhan. Benar. Nah, itu yang menurut gua berbahaya buat apalagi di zaman sekarang ini. Sekarang aja kan udah muncul yang namanya AI yang di aplikasi tuh kayak apa ChatGPT dan lain sebagainya. Yang dimana waktu itu gue ditunjukin temen gue, bener-bener itu canggih banget AI-nya. Seperti contoh gini, lu summary 300 halaman, satu buku itu 300 halaman. Itu butuh waktu berapa jam untuk lu baca itu semua dari awal sampai 300 kan. Benar. Dan untuk men-summary itu kan pasti capek. Nah, tapi kalau lu ngomong sama robot itu AI, lu cukup ngomong give me the summary of book apa gitu misalnya. Itu hanya hitungan detik dikasih semua summary-nya. Lu bayangin secanggih itu. Iya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi itu bisa menjadi Tuhan yang baru. Iya. Gitu. Bener. Jadi Gua juga pernah lihat manusia web. itu sudah bergantung ya sama teknologi. Sangat bergantung. Jadi kalau ngomong tadi AI build itu tuh lebih ke ini kali ya. Apa sih namanya, kemunduran pelajaran jadinya. Gue pernah di web juga begini, ada rumus fisika yang susah, lo copy paste itu rumusnya. Kalau Google tuh belum bisa problem solving itu tuh kalau Google ya. Iya. Tapi kalau satu web itu bisa itu. Jadi jawabannya alternatif semuanya ada gitu. Jadi tinggal copy paste aja. Misalnya kalau di ujian bisa pegang handphone ya udah buka web itu kasih rumusnya. Jadi nanti segampang dia itu ngerjain, ya. Segampang itu. Bahkan juga bisa misalkan ngetik nih. Kita nggak perlu capek-capek ngetik, cukup ngomong aja. Iya. Dan kita sambil baca, ntar ngetik sendiri. Iya benar. Bener-bener kayak ini game. Game. Iya. Apa sih kemajuan teknologi apa lagi ya? Misalnya selain handphone itu ya. Dulu gini. Dulu kan penyesatan kalau di gadget tuh apa sih? Maaf ya, nonton bokep. Iya. Iya kan? Ya ada anak-anak lagi ngomong. Gak bisa kan hal-hal yang tidak senonoh bukan situs-situs itu nggak baik gitu kan. Nah, kalau sekarang ternyata jauh lebih itu ya. Jauh lebih dimana kita benar-benar kayak benar-benar ini jadi sesuatu yang ketergantungan buat kita nih. Iya. Setuju. Iya gak sih? Bener, lo ketinggalan dompet kayak masih aman sih. Iya. Tapi kalau ketinggalan handphone kayak harus baik lagi dah. Bener. Karena udah ada imani di Ada situ. imani di sini semua. Udah segalanya deh. Tapi mungkin gak sih hal ini dibuat untuk supaya manusia itu kayak melupakan Tuhan? Ya. Karena semuanya lo Bill. Betul. Lo bayangin apa yang nggak ada di sini? Iya. Kayak kita di dunia yang udah benar-benar
semuanya udah harus ini sih ya. Untuk berinteraksi ada di sini. Iya. Untuk pembayar, sorry kayak kemarin gue pergi keluar kota, gue hampir nggak gunain uang cash. Iya. Gue pakai ini Ada semua. dibayarin ya? Iya. Enggak, dibayar. Iya kan kalau kita dibayarin jelas dari gereja kan. Maksud gue Gak tapi usah diperjelas juga tapi kan. maksud gue kayak misalkan kayak bayar kayak kereta kayak apa? Gue tinggal scan doang. Gojek tinggal bayar dari sini semua gitu loh. Temen gue mah dari dulu begitu, gede gak pernah bayar, nyuri saya. Maling ya temen gue, kan dipakainya maling. Lu gak bayar gitu. Kagak, orang ngambil. Enggak, tapi maksud gue berarti itu benar-benar manusia itu benar-benar dibikin bergantung sama ini. Iya sih. Nah berarti sebagai anak youth nih, sebagai anak Tuhan, bahasa baper. Kita barisan baper gini, kita tuh nggak bisa menolak kemajuan teknologi dong. Nggak bisa. Kita pun nggak bisa memisahkan diri sama kemajuan teknologi. Jadi dan kemajuan teknologi itu apakah itu yang Indo tadi bilang itu tanda-tanda akhir zaman. Nah, bagaimana untuk kita menyikapi kayak gitu? Kira-kira. Jadi kita harus sadar yang dicuri dari teknologi ke manusia adalah proses. Iya. Karena segala sesuatu yang tadinya lama dibuat jadi cepet. Dipermudah. Yang tadinya cepet dibuat nggak butuh proses lagi, instan. Gitu loh, bener-bener. Nah inilah yang menurut gua yang gua dapat adalah manusia jadi kehilangan kesabaran. Manusia jadi kehilangan rasa tangguhnya dia. Iya. Kenikmatan dari sebuah proses itu jadi hilang. Iya, benar. Karena teknologi kan. Nah, jadi bukan berarti teknologi jahat. Gua pun pakai teknologi, gereja pakai teknologi. Kita Semua pun sekarang pakai teknologi kan. Iya. Ini teknologi itu semua teknologi. Tapi jangan sampai kita ini harus sadar bahwa kita manusia adalah makhluk proses. Iya. Nggak ada orang lahir tiba-tiba langsung dewasa kan. Gue pernah, ada pengusaha dunia terkenal gitu. Dia di interviewan. Jadi apakah apa yang paling berharga, apa yang paling mahal di dalam hidup Anda? Apakah aset lo yang udah capai sampai saat ini? Jawabannya bukan. Yang paling mahal dan berharga adalah prosesnya itu. Nah itu. Yang nggak bisa digantiin. Nggak bisa. Gitu. Ternyata proses yang benar-benar paling mahal. Itulah inti dari manusia kan proses. Iya. Itu. Oh makanya generasi sekarang nih ya, yang Z ke bawah dan ke atas gitu, dia tuh lebih suka untuk hal dapetin duit. Dia suka yang berbau-berbau kayak trading, saham. Iya. Ya kan? Karena itu kan kalau emang dia cepet banget kayaknya. Cepet banget. Cepet banget kayaknya gitu. Iya. Main apa kripto kan gitu-gitu, currency dan lain-lain gitu. Karena cepet banget dibanding yang dari nol. Jualan misalnya. Bahkan ada yang udah masuk PNS keluar. Ya kan? Iya. Malah saham kripto gitu. Gitu ya. Jadi dengan kata lain penyesatan dari teknologi ini sebenarnya menghancurkan daya juang manusia ya. Oh iya. Ya, jadi kalau orang kita salah ya. Iya, kalau kita salah terjerumus. Benar. Gitu. Sebenarnya sama kayak uang nggak sih? Jatuhnya kayak uang itu sebenarnya adalah hamba yang baik. Iya. Tapi tuan yang jahat. Jadi dengan kayak kalau kita menjadikan uang itu tuan kita, itu dia akan jahat buat kita. Iya. Sama juga dengan teknologi gitu loh. Jadi teknologi itu kalau kita jadiin dia hamba, pergunakan misalkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan firman, gitu. Itu jadi bagus. Tapi kalau dijadi tuan, itu yang bahaya. Bahkan sampai ketika ini orang lagi ngumpul nih, waktunya susah pas lagi ngumpul, pada megang teknologi semua. Lihat gitu segala rupa. Konteksnya pada reunian ya. Reunian. Makanya sampai ketika gue pernah lagi ngumpul bilang, "Weh, taruh dong handphonenya segala rupa." Gitu. Jadi teknologi satu sisi membantu manusia, tapi satu sisi menghilangkan manusiawi kita. Iya sih benar. Rasa empati gitu. Iya, salah satu proses itu. Iya. Orang jadi nggak mau proses lagi, nggak suka proses. Makanya generasi sekarang tuh suka stres, mudah sekali stres dan strawberry generation strawberry generation. Jadi butuh healing mulu kan gitu. Iya. Jadi hal seperti itu sih ya. Maksudnya gini, dalam kehidupannya dia nggak mau proses, apalagi mau jadi itu. Menjaga keselamatan kan butuh proses tuh. Itu. Iya. Hidup kudus itu kan susah tuh ya. Iya. Kan kalau kita misalnya itu aja deh agak susah untuk nyari duitnya, mau proses mau instan gitu. Gimana mau selamat gitu. Makanya ketika ada ajaran yang seakan-akan mudah nih kekristenan, dia mau tuh. Iya. Kan? Nah, itulah butuh pemuritan. Kembali lagi ke situ. Makanya sebenarnya kayak banyak karakter generasi sekarang ini mulai berubah karena lihat kayak di TikTok, kayak di Instagram yang bisa flexing segala rupa. Jadi
wah easy money. Segala rupa. Jadi pada akhirnya daya juangnya juga mulai berkurang, punya cita-cita tinggi tapi nggak mau berjuang gitu, itu kan yang sangat sayangkan. Lagi pula juga informasi yang dikasih nih, misal orang-orang yang flexing dan segala rupanya, bukannya mereka bener-bener miskin dari awal, kagak, orang tuanya tuh kaya. Emang dia butuh flexing ya. Gitu loh. Pernah kayak tadi gue lihat di TikTok segala rupanya bilang bahwa sebenarnya ada yang berkata bahwa gini, intinya keluarga itu susah. Pada akhirnya kami sekeluarga mengadu nasib di Amerika. Come on man, lu susah bisa satu keluarga ke Amerika. Lu kata naik ini. Apa nih? Gak usah ngadu nasib. Lu liburan aja. Mahalnya bu. Iya maksudnya, berarti gini. Come on, barisan baper harus ngerti bahwa bahaya teknologi ketika kita dapat informasi yang salah. Itu akan ngubah apa yang kita lakukan. Makanya yang pernah kita bagiin di kalau kita bikin camp kan, bahwa kalau kita salah mendengar, kita akan salah bertindak. Benar. Itu yang paling penting gitu. Oke. Nah, ya. Jadi kesimpulannya ya menjadi orang Kristen itu ketika menghadapi teknologi jangan jadikan teknologi ini Tuhan. Jadikan teknologi ini berguna untuk mungkin belajar, memberitakan firman Tuhan, baca firman Tuhan, nonton milenial baper. Benar. Jangan cuman belajar dari quotes orang, buset. Nah itu penting. Iman di quotes gila. Lo nggak tahu orang bikin quotes itu tuh saat teduh dia yang udah berbulan-bulan mungkin ya, yang akan disimpulkan dari satu quotes. Oh imannya cuma quotes doang gitu. Benar. Tapi kemana maksudnya kita hidup butuh proses gitu kan. Makanya kalau kita lihat zaman sekarang berarti benar ya bahwa ternyata susahnya jadi Kristen. Tuhan berkati. God bless.